Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Ustaz Kopri Nurzain, para asatidz yang bergabung dalam kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu jamaah yang berkesempatan juga untuk mengikuti kajian pada malam hari ini. Tema yang dimintakan kepada saya oleh Ustaz Kopri itu tema yang sangat menarik, walaupun tema itu sesungguhnya bukan lagi sesuatu yang baru untuk kita dengar dan kita kaji. Temanya itu tentang etika dalam berbeda pendapat. Nah, ini sesungguhnya tema yang memang layak untuk selalu kita ulang-ulang. Kita buka lagi, kita gali lagi, agar kita memang benar-benar dewasa dalam menyikapi setiap perbedaan pendapat, perbedaan cara pandang, perbedaan pola pikir, perbedaan kecenderungan, dan sebagainya. Nah, untuk mengawali hal ini, kita akan coba untuk melihat dan mentadaburi secara umum tentunya, tidak mungkin kita akan tadabur secara lebih rinci. Satu ayat dalam Al-Quran, yaitu surah, atau dua ayat tepatnya, surah Hud, ayat 118 dan 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa laqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Shadaqallahul azim. Kalau seandainya Tuhanmu berkehendak, kalau Tuhan mau, jika Allah itu berkehendak, Allah bisa saja menjadikan manusia itu ummatan wahidah, satu umat, satu saja, tidak ada perbedaan, tidak ada keragaman, satu warna saja, itu bisa saja. Allah Maha berkuasa untuk segala sesuatu. Dan mereka akan tetap senantiasa berbeda-beda. Illa marrahimah, kecuali memberikan rahmat. Walidzalika khalaqahum. Yang menjadi syahid bagi kita pada malam hari ini, yang menjadi inti dalam firman. Itulah Allah menciptakan mereka. Memang nanti akan mendapati berbagai pendapat para mufassirin tentang kemana kembali dhamir zalika itu. Walidzalika khalaqahum. Untuk itu yang mana Allah menciptakan manusia. Tapi pendapat yang umum adalah untuk perbedaan pendapat, bahwa perbedaan pendapat itu merupakan sesuatu yang sangat alami, sunnatullah, ketentuan Allah yang pasti berlaku, di mana kita tidak akan mungkin dan bahkan mustahil berharap seluruh manusia itu sama pendapatnya. Tidak akan mungkin itu terjadi. Nah, karena itulah maka dari dasar ayat ini kita harus berangkat memahami lebih jauh bahwa perbedaan pendapat adalah sebuah keniscayaan, sebuah kemestian, dan adalah sesuatu yang mustahil kita berharap tidak akan terjadi perbedaan pendapat. Tidak akan mungkin. Nah, manusia yang terlahir dalam kondisi kembar saja, itu pasti berbeda pendapat mereka ketika sudah besar. Itu satu rahim, satu waktu mereka lahir. Bahkan kalau kita lihat di beberapa riwayat hadis, pernah terjadi perbedaan pendapat antara Nabi Adam dengan Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, wahai Adam, karena engkaulah kami manusia ini terlempar ke bumi. Nah, Adam kemudian juga punya jawaban.
Ini bukan kajian kita. Tapi yang jelas bahwa khilafiyah, ikhtilaf itu, perbedaan pendapat itu merupakan satu keniscayaan adanya. Hanya dalam hal apa kita boleh berbeda dan dalam hal apa kita tidak boleh berbeda. Itu ada kajian keislaman kita ini ya. Kita boleh berbeda selama itu dalam masalah-masalah yang bersifat furu'iyah. Furu'iyah artinya masalah-masalah yang merupakan cabang-cabang dari agama. Bukan masalah yang fundamental. Bukan usul. Bukan pokok dan dasar. Artinya, kita boleh berbeda dalam masalah fikih. Ada yang lebih cenderung kepada mazhab Syafi'iyah. Itu kita misalnya di Indonesia ini. Dengan di Malaysia dan beberapa negara yang lainnya. Juga di Mesir termasuk juga bermazhab Syafi'i. Tapi ada negara yang lebih cenderung mazhab Hanafi. Seperti India, Pakistan, dan banyak daerah di Rusia. Ada yang lebih cenderung ke mazhab Malikiyah. Seperti halnya di Maroko, di Tunisia, Sudan, dan sebagainya. Dan ada yang cenderung ke mazhab Hanabilah atau Hanbali. Seperti di Arab Saudi sekarang. Itu merupakan pilihan-pilihan. Sangat wajar terjadi. Nah, sehingga ada rahmatul ummah fi ikhtilafil a'immah. Rahmatul ummah fi ikhtilafi al-a'immah. Ada rahmat bagi umat, bagi kita ini, ketika para imam kita berbeda pendapat. Nah, jadi perbedaan pendapat di kalangan mereka itu sesungguhnya menjadi rahmat bagi kita. Ada positifnya bagi kita. Bayangkan kalau mereka tidak berbeda sama sekali, satu pendapat mereka, kita akan ada dalam kesempitan. Kita dalam masalah banyak nanti, kita tidak punya opsi-opsi. Sehingga dalam satu riwayat, khalifah yang Rashid yang kelima, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, saya tidak senang, ma'uhibbu, saya tidak suka kalau seandainya para sahabat Nabi tidak berbeda pendapat. Tidak suka saya katanya. Saya suka mereka berbeda pendapat. Kenapa? Ketika mereka berbeda pendapat, maka kita bisa mengambil pendapat mana yang lebih cocok, pendapat mana yang lebih kuat, pendapat mana yang lebih sesuai dengan kondisi yang kita hadapi. Bayangkan jika mereka tidak berbeda sama sekali. Kita harus mengikuti pendapat yang satu saja. Nah, ini akan menimbulkan haraj, kerepotan, dan dhik, kesempitan, masyaqqah, kesulitan. Jadi, begini mestinya cara kita memandang perbedaan pendapat di kalangan para ulama, para imam kita, bahwa itu menjadi rahmat bagi kita. Kapan? Selama perbedaan itu dalam masalah furu'iyah, cabang-cabang agama, masalah fikih. Nah, yang tidak boleh itu adalah berbeda dalam masalah usul, masalah yang pokok, yang mendasar, yang fundamental. Masalah iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada qada, khairihi wa syarrihi, qadar ya, khairihi wa syarrihi, tentang ketentuan yang baik, ketentuan yang buruk, itu kita imani. Nah, perbedaan dalam hal ini berbahaya. Ketika ada yang mengatakan bahwa malaikat itu bukan ciptaan yang berwujud, itu hanyalah kiasan berupa misalnya kekuatan baik di alam ini. Ada yang begitu memahaminya. Setan itu bukan juga makhluk yang berwujud, bukan persona, tapi dia hanyalah kekuatan jelek, kekuatan buruk. Nah, ini berbahaya perbedaan seperti ini. Kenapa? Karena dia menyentuh sesuatu yang sangat fundamental dalam agama kita. Masalah-masalah akidah, masalah-masalah keyakinan dan usul sifatnya. Jadi, perbedaan pendapat selama itu dalam wilayah furu'iyah, cabang, masalah perbedaan fikih, kita memilih pendapat ulama A misalnya, sementara yang lain memilih pendapat ulama B, itu sebuah hal yang wajar. Dan itu malah rahmat bagi kita. Hanya ingat, kita jangan sampai berbeda dalam masalah usul, dalam masalah pokok. Nah, ini secara garis besar, kaedah yang mesti kita pahami, itu yang mahmud, sifatnya yang terpuji selama dalam koridor furu'iyah, dan ada perbedaan pendapat yang mazmum, yang tercela.
kalau sudah menyentuh wilayah akidah. Maka kita tidak akan terima misalnya kelompok Ahmadiyah yang mengatakan bahwa masih ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, itu kita tolak. Kenapa? Karena ini merupakan akidah yang pokok bagi kita umat Islam. Bahwa la nabiyya ba'dah, tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita akan melihat beberapa poin yang bisa dikatakan sebagai etika atau adab kita dalam menyikapi perbedaan pendapat. Ini saya kira penting untuk kita ketahui atau kita selalu sampaikan agar kita tidak selalu berbeda itu seperti anak kecil. Maaf ini, sebagian kita begitu, kayak anak kecil yang berbeda pendapat, langsung main cela, main hina, main fisik begitu, menuduh yang macam-macam. Nah, ini tidak bagus. Kita sudah seharusnya dewasa dalam menyikapi perbedaan pendapat. Apalagi itu perbedaan dalam masalah fikih. Nah, kita akan lihat beberapa poin itu. Yang pertama, ketika kita memahami bahwa perbedaan itu merupakan sunnatullah, sesuatu yang niscaya adanya, yang tidak mungkin untuk dihindari, tidak mungkin untuk dihilangkan dari alam ini, maka kita akan lebih lapang dada melihat perbedaan pendapat. Karena sangat mustahil kita berharap semua orang akan sependapat dengan kita. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Maka, karena ini merupakan sebuah hal yang fitrah, alami, dan wajar, kita akan lebih kata orang sekarang, lebih santai. Nah, lebih santuy dalam melihat perbedaan pendapat. Tidak akan langsung emosi, tidak akan memaksakan pendapat pada orang lain, tidak akan menuduh orang lain dengan tuduhan yang negatif, tuduhan yang kasar, tuduhan yang menyakiti hatinya. Tidak. Kenapa? Karena perbedaan itu sebuah hal yang niscaya, sebuah hal yang wajar dan alami. Itu pertama. Yang kedua, kita sebaiknya mempelajari atau mengkaji apa yang menyebabkan orang berbeda pendapat. Ini penting kita lihat. Kalau dalam bahasa fikihnya itu, apa asbab ikhtilafil ulama? Kenapa, katakan para ulama kita lah ya, kenapa para ulama kita kok berbeda-beda pendapatnya? Saya sempat menulis satu status di tulisan saya di Facebook tentang bahwa perbedaan itu sebuah hal yang wajar. Ada yang bertanya begini, kenapa berbeda? Kan sama kitab kita, sama Al-Quran kita, itu juga ayat yang dibaca dari mulai Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Kebeda-beda kita ini, ada yang kalau dalam bidang akidah ada yang Asy'ariyah, ada yang Maturidiyah, ada yang kemudian lebih milih kepada misalnya Salafiyah dan sebagainya. Di fikih juga tidak sedikit perbedaannya. Ada Hanafiyah, ada Malikiyah, ada Syafi'iyah, dan ada Hanabilah. Nah, orang ini mengatakan, kita kan punya kitab yang sama. Quran yang sama, aku bisa beda-beda. Saya mengatakan, perbedaan itu bukan berangkat dari perbedaan kitab. Memang Al-Quran kita sama. Tetapi yang berbeda adalah cara memahami Al-Quran. Nah, ini kan pembahasan yang cukup dalam di kalangan para ulama kita. Ada ayat yang dikatakan sebagai ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Kemudian nanti juga di dalam kajian ushul fikih ada namanya nas itu yang qat'i as-subut, ada qat'i ad-dalalah, ada dhanni as-subut, ada dhanni ad-dalalah. Ini banyak sekali, sangat beragam kajiannya. Ini semua yang membuat terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, misalnya saja nih, kita berikan satu sampel yang ringan, biar kita bisa memahami lebih mudah bagaimana sebab terjadinya perbedaan pendapat itu. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa wanita yang tertalak atau yang diceraikan suaminya itu, yang belum yang tidak hamil ya, adalah salah satu kuru. 3 kuru. Nah, kita melihat di sini Allah menggunakan lafaz kuru.
Kuru itu bentuk jamak daripada Qur'un atau Qor'un. Nah, ini menimbulkan perbedaan para ulama memahami lafaz ini. Apa makna kuru di sini? Apakah bermakna 3 kali suci, athhar, atau bermakna 3 kali haid, salah satu hiyad? Ada yang mengatakan maknanya itu bahwa masa menunggu seorang wanita yang dicerai suaminya itu adalah 3 kali suci. Ada yang mengatakan bukan, artinya adalah 3 kali haid. Nah, ini kan berbeda. Berbeda karena memang lafaznya itu yang mengundang perbedaan pendapat. Allah tidak langsung menggunakan lafaznya, katakan salah satu athhar, 3 kali suci, atau salah satu hiyad, 3 kali haid. Tidak. Allah gunakan lafaz yang membuka terjadinya perbedaan cara pandang. Bisa dipahami 3 kali suci, bisa 3 kali haid. Jadi ini sudah merupakan satu kehendak Allah agar kita bisa terjadinya perbedaan pendapat. Meskipun sama ayat yang kita baca, sama Al-Quran yang kita miliki, tetapi cara memahami nas-nas itu yang berbeda-beda. Nah, ini baru satu contoh sederhana. Belum lagi kita nanti melangkah kepada yang lebih dalam, seperti tadi saya katakan, ada qat'i as-subut, ada qat'i ad-dalalah, ada zoni as-subut, dan sebagainya. Ini yang kedua, kita sebaiknya mengkaji atau mempelajari, membaca apa yang menyebabkan para ulama kita berbeda pendapat. Batalal ajab. Kalau sudah tahu penyebabnya, maka hilanglah rasa aneh. Kita nggak lagi merasa aneh mereka berbeda. Iya, begitu wajar mereka berbeda karena memang sangat beragam pola dan metode mereka dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ketika kita berbeda dengan orang lain dalam masalah apa saja, dalam masalah pemahaman agama, dalam masalah pilihan politik misalnya, dalam masalah kecenderungan kepada satu kelompok, kita mungkin lebih cenderung berada di lingkungan Muhammadiyah, ada yang lebih cenderung mengikuti NU. Itu kan perbedaan juga, perbedaan dalam melihat kelompok mana yang kita lebih nyaman berada di dalamnya. Nah, ketika kita berbeda, maka jangan pernah menganggap bahwa kitalah yang paling benar. Nah, ini berbahaya. Kalau kita sudah mengatakan bahwa saya yang benar, yang lainnya salah, nah ini kita menjadi orang yang seakan-akan sudah seperti dalam tanda kutip ya, sudah kayak Tuhan kita begitu. Saya benar, saya tahu mana yang hak, yang mutlak, itu yang lainnya salah semuanya. Tidak. Berikan ruang bahwa kemungkinan saja kita salah dan orang lain benar. Nah, inilah yang diajarkan oleh para ulama kita kepada kita. Sangat bagus sekali. Kita harus selalu ingat ini dan kita jadikan sebagai slogan kita. Ungkapan dari Imam Sawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilu as-sawab. Pendapat saya benar, tetapi boleh jadi saja salah, ada kemungkinan dalamnya. Dan pendapat orang lain, menurut saya, itu salah. Tetapi boleh jadi saja benar pendapat dia. Nah ini. Jangan menganggap bahwa pendapat saya yang paling benar. Kita jadikan sebagai syiar kita, slogan kita, adalah slogan yang dicanangkan oleh Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilu as-shawab. Yang keempat, Ustaz Zain sampai jam berapa ini? Nanti saya diingatkan ya kalau sudah selesai waktunya ya. Oke, Ustaz. Sampai jam 9. Oke. Yang keempat adalah ketika kita berbeda dengan orang lain atau kita terlibat dalam satu diskusi, dalam satu muzakarah atau mungkin perdebatan, maka jangan yang menjadi obsesi kita adalah kita harus menang. Jangan itu. Jangan kita ingin menang.
Jangan kemenangan yang dicari, tapi apa? Carilah kebenaran. Itu ya. Jadi kita mencari apa? Kebenaran, bukan kemenangan. La an akuna dzanaban fil haqqi ahabbu ilayya min an akuna ra'san fil batil. Allah. Ini asli kalimatnya ini. La an akuna dzanaban fil haqqi ahabbu ilayya min an akuna ra'san fil batil. Sungguh, kata ulama ini, sungguh lebih baik aku menjadi ekor dalam kebenaran daripada menjadi kepala dalam kebatilan. Allah subhanallah. Lebih baik menjadi ekor, pengekor, pengikut saja orang-orang yang tidak dipandang, tapi dalam kebenaran, daripada menjadi orang puncak, menjadi kepala, pemimpin, tetapi dalam kebatilan. Maka, yang menjadi fokus kita bukan menang atau kalah dalam berdebat, dalam berdiskusi, tapi apa? Kebenaran. Baik kebenaran itu nanti Allah tampakkan dari kita, dari lisan kita, ataupun dari lisan lawan debat kita. Tidak masalah. Nah, makanya setiap kita ingin berdiskusi dengan orang lain, ingin untuk bermuzakarah, tukar pikiran, atau mungkin berdebat, jangan yang menjadi tujuan kita adalah biar menang. Biar dilihat orang, oh dia hebat, dia bagus, dia banyak ilmunya, dia hebat, dia fasih. Nah, itu yang kita tuju. Tapi apa? Mendapatkan kebenaran. Itu yang keempat. Berikutnya, ketika kita berbeda dengan orang lain, pastikan kita menggunakan bahasa-bahasa yang santun. Jangan sampai emosi ingin menang, emosi atau syahwat ingin dilihat lebih hebat, membuat kita mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Kata-kata yang tidak punya etika, tidak beradab. Engkau keliru, engkau salah, engkau bodoh, dan sebagainya. Tidak. Gunakan tetap kata-kata yang lebih enak untuk didengar. Lebih menyentuh kepada hati. Maka unik kalau kita lihat para ulama kita bagaimana mereka berbeda. Suatu ketika Imam Asy-Syafi'i mendengar muridnya Imam Al-Muzani mengomentari seorang rawi hadis. Rawi hadis. Rawi ini memang dikenal sebagai rawi yang pernah melakukan pembohongan. Artinya membuat hadis yang palsu. Tapi itu kan anggapan baru ya. Nah, Al-Muzani mengatakan apa? Huwa kadzab. Orang itu pendusta. Apa kata Imam Syafi'i? Wahai Muzani, hassin al-fazak. Perbaiki lafazmu. Perbagus kata-katamu. Jangan pastikan dulu dia pembohong. Mungkin itu hanya yang kita tahu saja. Mungkin nggak begitu orangnya. Katakan misalnya, fihi nazar. Orang ini perlu dikaji ulang. Wah, luar biasa. Dia nggak mengatakan langsung, dia pembohong, dia pendusta, dia penipu. Tidak. Gunakan kata-kata yang lebih bagus. Kata-kata yang lebih indah. Yang tidak menyinggung perasaan orang itu dan juga orang yang mendengarkannya. Maka, Imam Bukhari, sebagai seorang ulama hadis yang sangat mumpuni di bidangnya, sangat terkenal, beliau tidak atau mungkin jarang sekali mengatakan rawi itu kadzib atau kadzab, tidak. Paling banter, paling tinggi vonisnya itu hanya mengatakan fihi nazar. Fihi nazar. Artinya orang ini perlu ditinjau ulang. Hanya itu saja. Nah, tapi walaupun demikian kata para ulama hadis, ketika Bukhari sudah mengatakan fihi nazar, berarti orang ini tertolak hadisnya. Kenapa beliau tidak mau menggunakan lafaz-lafaz yang berlebihan, yang menyinggung perasaan, kadzab, wadha' dan sebagainya. Jadi, apa intinya di sini? Intinya kita perbaiki kata-kata kita. Kita pilih redaksi bahasa kita. Meskipun dalam kondisi, dalam konteks sedang berbeda pendapat, sedang bertukar pikiran, sedang berdebat, tetap kita memperhatikan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Ingat Bapak Ibu bahwa kata itu adalah cerminan hati kita, cerminan jiwa kita. Jika kata yang keluar kotor, meskipun kita dalam kondisi yang benar, dalam keadaan yang benar, tetapi itu menunjukkan bahwa hati kita juga sedang kotor. Maka
Jika kita merasa benar, insya Allah kita benar, begitu ya, ungkapkan juga dengan kata-kata yang enak didengar. Sehingga kebenaran itu tidak terhalang oleh kata-kata yang tidak enak didengar oleh orang lain. Karena begitu juga, kita mungkin menyampaikan hal yang hak menurut kita. Benar, yang punya dalil, argumentasi. Tetapi karena cara penyampaiannya tidak menyenangkan, tidak menyentuh kepada hati dan perasaan si pendengar, maka orang akan menolak itu. Untuk apa kata orang dengarkan perkataan dia yang menyakiti? Mungkin dia benar, tapi caranya membungkus kalimat itu penting. Nah, jadi ini juga diantara seni dalam berdakwah ya, seni dalam mengajak orang lain. Kita mungkin benar menurut kita, tapi sampaikan dengan cara yang elegan, cara yang enak didengar, sehingga orang pun juga dengan mudah menerima apa yang kita sampaikan itu. Ini yang kelima. Yang terakhir barangkali, sebelum kita buka sedikit sesi dialog, adalah ketika kita berbeda, apakah dalam masalah fikih, dalam masalah pola pikir, dalam masalah pilihan-pilihan yang berbagai macam itu, kita usahakan untuk memperkecil ruang perbedaan dan memperluas ruang persamaan. Kita cari apa yang bisa menyamakan kita dengan lawan debat kita, dengan teman bicara kita, teman diskusi kita. Jangan kita perbesar perbedaannya, kita akan semakin renggang dengan dia. Tapi apa? Kita cari apa yang bisa menghimpun kita dengannya. Apa yang menjadi kalau dalam bahasa fikihnya al-jami' al-mustarak, benang merah antara kita dengannya. Misalnya kita berbeda pendapat dengan teman kita. Kita lihat, oh, kita kan satu alma mater rupanya. Ya sudah, ini yang membuat kita mengikat kita berdua sehingga kita tidak menjadikan perbedaan pendapat membuat kita merenggang begitu, putus silaturahim. Tidak begitu. Atau kita mungkin tidak satu alma mater, kita satu kampung. Nah, bisa juga ini satu kampung membuat kita menjadi lebih dekat. Atau kita satu negara. Paling akhir kita pada akhirnya disamakan oleh Islam. Nah, kita Muslim, dia juga Muslim. Oh, perkara dia lebih suka kepada manhaj Asy'ari, kepada Maturidi, ini kepada Salafi, itu kan pilihan dia. Yang jelas dia Muslim, saya Muslim. Maka inilah yang akan menghimpun kita. Yang menghimpun kita apa? Agama kita, Islam kita. Saya Muslim, dia Muslim. Maka kita bersaudara. Nah, begitu. Jadi, sehingga dengan demikian, perbedaan pendapat tidak membuat retaknya hubungan. Tidak membuat putusnya silaturahim, ukhuwah Islamiyah. Nah, ini dalam konteks keislaman kita ini. Nah, nanti kalau kita misalnya terlibat perbedaan pendapat dengan non-Muslim, katakan dengan orang Kristiani, dengan Yahudi, dengan Hindu, Buddha, dan sebagainya. Nah, setidaknya kita tetap diikat dengan mereka, apa? Sesama manusia, Bani Adam. Dia, bagaimanapun pilihan dia, mungkin dia memilih beragama Kristen atau dia terlahir sebagai Kristiani, ya sudah itu pilihan dia. Yang jelas kita hormati dia sebagai apa? Sebagai manusianya, sebagai Bani Adamnya. Nah, jadi sesungguhnya banyak hal yang bisa kita kemukakan sebagai penyatu di antara kita. Sebagai al-jami' al-mustarak, benang merah. Tadi bisa alma mater, bisa daerah, bisa senegara, bisa agama, bisa kita sesama manusia. Jadi banyak. Nah, ini yang membuat kita bisa menjadi lebih dekat. Daripada kita memperluas titik perbedaan kita. Ini yang menarik dari satu kisah ketika Ibnu Mas'ud pergi haji bersama Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga. Utsman ketika itu tidak menjamak salat, tidak mengqashar salat, tetap dilakukan zuhur 4, asar juga 4. Ibnu Mas'ud sesungguhnya mazhab beliau itu rahimahullahu taala radhiyallahu anhu adalah ketika di ibadah haji, apalagi dari Madinah ke Mekah itu di qashar. Zuhur jadi 2, asar jadi 2. Tapi karena Utsman melakukannya secara sempurna, yutimmuhu disempurnakannya, maka Ibnu Mas'ud pun ikut menyempurnakannya. 4 juga salatnya. Orang bertanya, wahai Ibnu Mas'ud, bukankah pendapat engkau zuhur itu dikasar jadi 2 dalam ibadah haji, dalam safar,
Kenapa sekarang engkau sempurnakan seperti Utsman? Apa kata beliau? Al-khilafu syarrun. Al-khilafu syarrun. Berbeda itu tidak baik. Nah, apa intinya di sini? Selagi mungkin kita mencari titik persamaan, maka usahakan cari itu. Nah, jangan perluas dan perlebar perbedaan. Tidak. Kita usahakan untuk apa? Untuk memperbanyak sisi-sisi persamaan di antara kita. Kita munculkan itu. Nah, sehingga umat ini akan semakin bersatu. Tidak lagi tercerai-berai hanya karena perbedaan dalam melihat satu permasalahan, perbedaan mazhab, perbedaan politik, perbedaan ini itu dan sebagainya. Kita, Bapak Ibu, di masa ini sangat butuh kepada persatuan, kesamaan hati, kesamaan langkah, visi dan misi. Di saat banyak musuh-musuh Islam yang bersatu menghancurkan kita, kita pun juga bercerai-berai, kapan kita akan bangkit melawan mereka? Jadi, kita perluas persamaan kita dan kita persempit titik perbedaan kita sedapat mungkin, insya Allah. Nah, ini barangkali Ustaz Zain sebagai kajian pembuka. Kalau nanti ada sesi dialog dipersilakan, insya Allah. Wallahu ta'ala alam wa ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, walaupun ada sedikit gangguan jaringan, memang kita jauh ya. Jauh dipisahkan oleh pulau, dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Nah, namun demikian, alhamdulillah kajian ini sangat menarik dan sangat membuat penasaran. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan ini dari para jamaah untuk kita diskusikan. Ini dari Bapak Zulfahmi Nur Kesuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Buya, apakah betul kita tidak boleh berdebat? Ini yang pertama. Bagaimana caranya melihat orang yang harus kita tinggalkan ketika mengarah kepada perdebatan? Jadi yang pertama, apakah kita boleh berdebat atau tidak? Ini bahasanya dari Padang nih. Pakai bahasa Minang. Saya coba terjemahkan. Kemudian bagaimana cara ketika kita harus meninggalkan orang yang sudah mengarah kepada perdebatan. Jadi supaya sopan, supaya tidak menyinggung, bagaimana? Silakan Ustadz dijawab. Ya. Baik, ini Zulfahmi, teman saya dulu ini di Tawalib. Pertama, bukan tidak boleh kita berdebat. Dan itu sesungguhnya sudah ada izin dari Al-Quran sendiri. Hanya itu kapan dilakukan? Itu dilakukan di tahap yang ketiga, terakhir. Nah, kan pertama itu kita diminta untuk ud'u ila sabili rabbika bil hikmah dulu. Ajak orang lain kepada jalan Tuhanmu, kepada Islam, kepada agama ini. Pertama dengan apa? Dengan cara yang bijaksana, bil hikmah. Kemudian apa yang kedua? Wal mau'izatil hasanah. Dan nasihat yang baik, pengajaran yang baik. Nah, yang ketiga, kalau ternyata tidak bisa dengan nasihat atau dia mengajak untuk adu argumen, baru kita melayaninya dengan wajadiluhum billati hiya ahsan. Debat mereka, tetapi tetap dengan cara yang terbaik. Jadi boleh berdebat itu kapan? Jika diperlukan. Bukan setiap kali ada bertemu orang ingin berdebat saja bawaannya, jangan. Misalnya orang ini memang dia ingin untuk mengadu argumen dengan kita. Dia mungkin sempat termakan satu pola pemikiran atau satu syubhat dan sebagainya, atau dia ingin untuk mengkaji lebih dalam sehingga kita mau harus melayani itu, silakan saja. Tapi ingat, perdebatan itu harus billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Tentu tetap dengan menghargai pribadi orang itu, tidak merendahkannya, tidak mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaannya dan sebagainya. Dan perdebatan itu sesungguhnya mestinya dilakukan oleh orang yang memiliki kafaah di bidang itu. Ada kemampuannya di bidang itu. Karena untuk berdebat juga tidak semua orang bisa berdebat. Yang dianggap bahwa semua ustaz bisa berdebat, tidak. Berdebat itu dia punya perangkat, punya aliyat. Kalau di dalam perguruan tinggi Islam kan itu dibahas dalam sebuah cabang ilmu namanya
adabul bahthi wal munadharah. Adab atau etika dalam mengkaji dan dalam berdebat. Ada ilmunya itu, ada ilmunya. Jadi tidak sembarang orang berdebat itu. Sehingga kalau ada ilmunya, kita berdebat itu dengan cara yang teratur, runut, dan itu tepat sasaran. Dia tidak sekedar ingin menang, ingin membuat dia malu begitu, tidak. Tapi memang ingin menampakkan mana yang hak pada dia. Nah, jadi intinya apa? Boleh berdebat, tapi dalam kondisi yang dibutuhkan dan dengan cara yang juga diajarkan oleh para ulama kita. Yang kedua, ketika kita tidak nyaman, kita melihat ada orang yang dia memang sudah menjadi hobi bagi dia berdebat. Dia berdebat itu bukan mencari kebenaran, memang ingin menampakkan bahwa dia punya sesuatu yang bisa dipamerkan begitu, atau dia ingin menjatuhkan kita, maka kita jauhi itu. Nah, agar dia tidak tersinggung, kita juga tidak dianggap sombong, kalau kata orang Minang sok-sok angmah, itu misalnya, ya sudah, kita minta izin saja dengan secara yang baik. Maaf saudaraku, saya kalau diajak untuk diskusi saya siap, tapi kalau berdebat begini saya tidak mau. Kita silakan saja kita tarik diri. Jangan paksakan kita berada di sebuah majelis di mana kita tidak nyaman di sana. Karena pada akhirnya nanti kita juga akan terseret. Ketika orang itu tidak mencari kebenaran, dia hanya menampakkan ingin pamer atau meluapkan emosi dia, kita nanti juga akan terbawa, terseret dengan arus syahwat berdebatnya itu juga syahwat namanya itu. Ada hobi berdebat begitu. Kita harus tarik diri, tapi dengan cara yang elegan. Tentunya kita lebih tahu ya bagaimana etika dalam menghindari satu perdebatan agar orang juga tidak tersinggung. Begitu barangkali Ustaz. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, Ustadz. Assalamualaikum, ini dari Bapak Akbar Hilman. Assalamualaikum Ustadz, afwan izin bertanya, apa saja kriteria penilaian dalam menilai dua buah pendapat yang berbeda agar kita bisa memilih pendapat yang paling cocok untuk kita? Barakallahu fikum Ustadz. Baik, Bapak Akbar, ini terpulang nanti kepada apa masalah yang sedang kita lihat itu, yang sedang kita bahas. Jika masalahnya itu ada dalam ranah fikih, tentu ini juga punya perangkat tersendiri dalam menilai mana yang lebih kuat, yang lebih cocok itu juga ada nanti perangkatnya. Misalnya begini, kita dihadapkan pada dua pendapat. Katakan kita ambil sampelnya yang kita hadapi sebelum Lebaran dalam mengeluarkan zakat fitrah. Ada yang pendapat mengatakan mesti dengan makanan pokok, kalau tidak sah. Nah, harus beras begitu. Atau kalau di Arabnya harus gandum atau korma. Sementara ada pendapat lain mengatakan boleh dengan uang, dengan qimah, dengan nilainya. Bahkan dia mengatakan lebih afdal pakai qimah karena lebih bermanfaat bagi si miskin dan juga bagi si pemberi zakat, lebih memudahkan bagi dia. Nah, ini kan ada dua pendapat yang kita kadang bingung memilihnya mana yang lebih kuat dan yang lebih cocok. Nah, pertama, kalau kita memiliki kemampuan untuk mengkaji itu, kita kaji untuk melihat mana argumentasi dalil yang lebih kuat dari dua pendapat ini. Jika kita bisa. Jika tidak, kita bisa bertanya kepada orang alim yang kita percayai keilmuannya. Di sini ada ungkapan para ulama fikih kita, orang yang dikatakan sebagai ammi, orang yang katakan tidak punya basic keilmuan agama yang memadai untuk mengkaji masalah hukum-hukum fikih, maka mazhabnya itu mengikuti kepada muftinya. Mazhabnya mengikuti kepada muftinya, kepada ulama yang ditanyanya. Katakan misalnya begini, kita di Riau kan ada MUI. Nah, kita tidak mengerti bagaimana cara mentarjih atau mencari mana yang terkuat dari sebuah pendapat. Kita bisa bertanya kepada pihak ulama, MUI di MUI kita. Nah, apapun pendapat MUI kita terima. Nah, sudah, kita lebih tentram, lebih tenang ketika sudah diberikan pertimbangan oleh orang yang pakar di bidangnya. Di dua ya, Pak Akbar tadi, kalau kita punya kemampuan sendiri, silakan kita kaji sendiri. Allah berikan akal, pikiran, keilmuan, perangkat, dan sebagainya. Jika tidak, kita bertanya kepada ulama yang kita percayai keilmuannya. Dan kita punya MUI insya Allah. Tanya kepada MUI,
Kalau begini, mana pendapat yang lebih kuat, yang lebih cocok dengan kondisi saya. Begitu kira-kira, wallahu alam. Barakallah Ustaz, Masya Allah. Jadi ayatnya fas'alu ahla dzikri ya Ustaz ya. In kuntum la Ya, betul. ta'lamun. Yang ketiga dari Bapak Muhammad Abdurrahman. Assalamualaikum Buya, izin bertanya. Misalkan kita datang ke suatu daerah dan kita melihat suatu perbedaan cara beribadah dengan yang kita lakukan Buya. Bagaimana cara kita menegur atau mengingatkan orang tersebut sedangkan kita orang asing atau baru di tempat tersebut? Terima kasih Buya. Baik. Abdurrahman, ini Abduh. Kalau kita datang ke sebuah tempat dan melihat ada praktek atau cara beribadah yang menurut kita adalah salah. Nah, pertama kita harus tahu dulu, apakah praktek ibadah ini salahnya hanya menurut kita saja? Bagi kita yang ini salah, tapi sesungguhnya bagi ulama yang lain itu ada dalilnya. Jika begini kita jangan larang. Kenapa? Karena ada kaidah dalam usul fikih, la inkara fima ikhtulifa fi. Tidak boleh kita mengingkari sebuah ibadah, sebuah praktek amal, kalau itu ternyata masih dalam ranah khilafiyah para ulama. Antara yang mengatakan sah dan yang mengatakan tidak sah. Selama itu dalam ranah ikhtilaf, ranah ijtihad, maka silakan saja, kita nggak usah tegur dia, nggak usah kita ingkari. Misalnya begini, katakan seseorang bagi dia yang paling kuat itu dalilnya adalah tidak ada kunut subuh misalnya. Itu yang dikajinya dari buku-buku dari para ustaz. Silakan saja, itu kan hak dia memilih hal yang demikian. Nah, dia kemudian datang ke sebuah daerah, sebuah kampung. Di sana orang pakai kunut. Apakah dia akan mengingkari itu? Nggak boleh pakai kunut, itu bid'ah. Jangan. Kenapa? Karena kunut itu oleh para ulama kebanyakan, Syafi'iyah diantaranya, juga Malikiyah, itu dianjurkan. Anda yang melihatnya sebagai tidak boleh, sebagai bid'ah, mereka tidak. Ya sudah, biarkan saja. Jadi dalam hal-hal yang bersifat ikhtilaf, ijtihad, maka tidak boleh kita mengingkari satu amal perbuatan masyarakat. Kecuali kalau itu sudah disepakati oleh ulama sebagai hal yang salah, baru kita ingkari. Misalnya, kita datang ke sebuah daerah, di sana kalau akad nikah itu misalnya, itu tidak pakai siapa-siapa, tidak ada wali, tidak ada saksi, tidak ada dari KUA-nya dan sebagainya, hanya berdua saja nikahnya, laki perempuan. Ini sebuah hal yang salah, kita harus ingkari itu. Ini sepakat mengatakan salah para ulama. Ini sudah zina. Nah, walaupun nanti ada pendapat yang sah mengatakan boleh, tapi itu kan pendapat sangat sangat janggal. Atau misalnya perempuan di sana tidak menutup aurat, buka aurat begitu, kalau kata Ramina buka tenda begitu. Nah, ini kita ingkari. Kenapa? Karena tidak ada ulama yang mengatakan boleh perempuan membuka aurat. Nah, kita bedakan Abdu ya. Kalau itu masalahnya masalah yang disepakati sebagai hal yang tidak boleh, kita baru boleh mengingkarinya. Kita tegur dia dengan cara yang bagus ya, yang baik, yang sopan. Tapi jika itu ada dalam ranah, dalam wilayah ijtihad, di mana ada ulama yang mengatakan boleh, ada yang tidak boleh, maka biarkan saja. Selama mereka itu beramal, ada dasarnya dan ada dalilnya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, sangat jelas barangkali. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Barangkali masih ada waktu. Jadwal kita sebenarnya sampai jam 9, tapi masih bisa. Dan insya Allah nih kita pakai yang berbayar, jadi insya Allah nggak akan terputus. Begini sambil kita menunggu pertanyaan. Jadi ada Anda juga ingin bertanya atau meminta tanggapan Ustadz terkait dengan ada fenomena sebagian kawan-kawan ketika berdebat, misalkan berdebat dengan orang Nasrani, ada yang ketika dalam perdebatan itu menggunakan kata-kata yang tidak bijak. Mohon maaf saya sebutkan ini sebagai contoh, wahai penyembah ke palang jemuran atau apa, untuk menyindir agama lain atau penganut agama lain, atau kata-kata yang sejenisnya. Ini bagaimana dalam pandangan syariat menurut Ustaz? Ya, seharusnya kalau betul kita menginginkan kebaikan
dan kebenaran, apalagi memang kita bertujuan agar dia bisa kita sadarkan dari kesalahannya, kita jangan Al-An'am ayat 108, min dunillahi fayasubbullaha adawam bighairi ilmin. Jangan kamu cela, kamu hina orang-orang yang menyeru selain Allah. Artinya orang-orang yang menyembah selain Allah. Katakan Kristiani, Yahudi, Hindu, Buddha, dan sebagainya itu, ataupun ateis yang tidak punya Tuhan, kata mereka. Jangan cela mereka. Kenapa? Karena nanti celaan itu membuat mereka membalas kembali dan mencela Allah. Mencela Allah jadinya dengan tanpa dasar ilmu sama sekali. Maka ini harus kita luruskan, tujuan kita ingin menampakkan yang hak, yang benar, dan karena kita kasihan pada dia nanti jika dia meninggal dalam keadaan yang non-muslim, itu berbahaya bagi dia di hari akhirat. Atas dasar itu kita berdebat dengan dia, kita kasihan, kita akan pasti memilih kata-kata yang enak, kata-kata yang terpuji, yang bagus. Kenapa? Karena memang kita ingin dia sadar, dan dia bisa membuka dirinya kepada hidayah Allah, membuka hati dan pikirannya. Tapi jika niat kita sekedar melampiaskan emosi, menampakkan bahwa mereka sesat dan salah, ya sudah, itu kita dapatkan cuma. Dan mungkin ini dosa jadi yang kita dapatkan. Jadi harus berangkat dari niat yang benar. Bahwa tujuan kita apa? Ingin ibrazul haq, menampakkan yang benar, dan syafaqatan alaih, kita kasihan padanya. Kita kasihan nanti dia akan mendapatkan nasib yang sangat mengerikan nanti di hari akhirat. Maka kita selamatkan dia dengan cara apa? Kita ajak dia, tolong ya saudaraku, pikirkan lagi matang-matang, apakah mungkin ada 3 Tuhan dan sebagainya. Dengan cara yang bagus ya. Nah, sehingga dengan cara yang bagus itu nanti terbukalah pikirannya, terbukalah hatinya, perasaannya untuk mengkaji Islam setidaknya. Nah, kalau kita berhasil membuat dia tersentuh kepada Islam dan dia pindah agama kepada Islam, itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ketika ada seseorang yang Allah berikan hidayah gara-gara kita, itu luar biasa pahalanya bagi kita. Jadi semuanya terpulang dari niat awal kita bagaimana. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, ada satu lagi nih Ustadz dari Bapak Zainal. Assalamualaikum Buya, izin bertanya. Bagaimana cara menghindari... Boleh bertanya Pak Ustadz? Baik Pak Haji, boleh setelah ini Pak Haji ya. Setelah ini Pak Haji Firman langsung nanti. Yang dari Bapak Zainal saya bacakan. Sebentar. Bagaimana cara menghindari berdebat dengan orang yang sifatnya menjatuhkan dalam suatu majelis? Nah, ya. Ini Pak Haji Firman langsung. Baik. Kalau seandainya kita bukan orang yang memiliki kapasitas syar'i yang memadai untuk melayani dia berdebat, sebaiknya kita mundur diri saja. Dan kita nggak usah merasa malu nanti dikatakan oleh dia, oh kamu cemen ya, kamu nggak berani menghadapi saya, biar saja. Karena memang perdebatan itu sesungguhnya bukan hal yang terpuji. Pada dasarnya ya, jika tidak ada yang dicari untuk kebenaran. Malah dalam sebuah hadis dikatakan, orang yang meninggalkan al-mira', mantarakal mira', meninggalkan perdebatan yang tidak ada maslahatnya, padahal dia benar, dia musib dan dia dalam kondisi yang hak, tapi ditinggalkannya karena tidak mau berdebat begitu, maka Rasulullah menjamin untuk dia surga. Wah, itu luar biasa. Nah, itu kapan? Kalau seandainya perdebatan tidak akan berhasil, karena memang begitu orangnya, hanya sekedar pamer begitu. Tapi jika ada kebaikan yang kita harapkan dari perdebatan itu, dia bisa kita sadarkan, kita bisa menampakkan yang hak kepada dia secara lebih jelas, lebih clear, silakan kita berdebat. Nah, tapi jika nggak begitu, kita tarik diri saja. Nah, saya kira mungkin ini bagaimana caranya, ini kan terpulang kepada kita masing-masing nanti. Tentu setiap daerah masing-masing beda-beda adat dan budayanya ya. Ada yang misalnya mesti dengan izin dulu, maaf saya mau pulang dulu sebentar. Ya mungkin alibi kita lah bagaimana kita gunakan biar dia tidak tersinggung. Ada juga yang mungkin kita langsung saya tinggalkan begitu. Ya, ini kan
lebih kepada budaya setempat. Tapi yang jelas, jangan paksakan diri terlibat dalam perdebatan yang kita tidak melihat ada maslahat di baliknya. Karena buang waktu dan malah mungkin berdosa ketika perdebatan itu tanpa kata orang debat kusir. Tidak ada hasilnya sama sekali. Nah, kecuali itu kita katakan, jika memang kita berharap nanti di balik itu ada manfaatnya, faedah untuk dia, juga untuk kita yang ingin menambah ilmu, silakan kita lakukan, tapi dengan adab-adab yang sudah dijelaskan oleh para ulama kita dalam ilmu adabul bahas wal munazarah. Wallahu a'lam. Silakan Pak Haji. Langsung Pak Haji. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya melihatnya tuh, kalau masalah perdebatan ini juga ada petunjuk di dalam Al-Quran kan, orang yang berdebat itu hanya ingin mendapatkan kebesaran, bukan kebenaran. Itu ada kan. Tapi yang saya mau tanyakan adalah perbedaan dan perpecahan. Ini kalau kita melihat pola dan proses, ini mungkin agak sedikit provokatif. Ini saya mohon maaf nih, nanti jangan ada yang tersinggung ya. Kok jangan sampai tersinggung gitu. Boleh Pak Haji, nggak masalah Pak Haji, silakan. Ya, kalau kita lihat sekarang pendidikan kita tidak mengajak keimanan itu kepada Al-Quran, tapi kita lebih beragama berdasarkan pendapat para ulama yang diajarkan, karena lebih banyak fikihnya. Sementara tidak mengajak kepada Al-Quran itu sendiri. Sedangkan Al-Quran itu sempurna. Misalnya dalam perdebatan ada petunjuknya. Dalam menyampaikan dakwah, misalnya Nabi Musa aja disuruh lemah lembut pergi ke Fir'aun. Dan sebagai rahmatan lil alamin, tujuannya justru orang kafir supaya jadi Islam. Orang musyrik supaya tauhid. Jadi akhlak tadi itu. Tapi kebanyakan kita sekarang itu berpecah karena kita beragama sesuai dengan golongan, ulama golongan. Ini yang terjadi, ya kan? Sehingga kalau seandainya rujukannya sudah dikasih tunjuk satu, sebenarnya rujukan kita apapun hadisnya, pendapatnya, kalau dirujuk dengan Al-Quran, insya Allah kita walaupun berbeda, kita bilang ikhwan dan saling mencintai, jelas banget itu Al-Quran. Nah pertanyaannya adalah metode pendidikan kita sekarang ini. Orang banyaknya ilmu, tidaklah mereka berpecah belah, tapi serta merasa ilmu dan merasa paling kebesaran. Dan beragama dengan golongan. Nah, ini yang saya lihat mendatangkan perdebatan dan perpecahan. Karena perdebatan itu, kalau boleh dikatakan dalam Al-Quran itu terlarang, kecuali berdiskusi. Perdebatan dengan diskusi itu beda-beda. Jadi, kalau kita lihat Neuro-Linguistic Programming, tujuannya, kalau kita berdiskusi mencari kebenaran yang lebih tinggi. Ya kan? Karena kebenaran itu misalnya Nabi Musa aja bertanya Nabi Khidir, dia bilang, kamu kok gitu kan? Jadi kebenaran itu hanya di tangan yang paling tinggi, al-haqqu min rabbikum. Kalau kita bersikap kayak gitu, selesai. Tapi karena agama kita belajar di mana-mana, di masjid segala macam, yang diajarkan adalah berakidah. Akidah itu nggak ada dalam Al-Quran. Beriman. Begitu kata akidah dikatakan, udah berpecah belah. Karena akidah itu sudah pendapat para ulama. Apakah akidah Mu'tazilah segala macam, sehingga makin merasa hebat dengan banyak kitab ulama tadi, nih gitu. Padahal Al-Quran nyatakan beriman kepada Allah sesuai dengan Al-Quran, beriman kepada Nabi sesuai akhlaknya Al-Quran, beriman kepada malaikat jelas Al-Quran, nggak usah ditambah dan dikurangi Muhammad gitu. Tapi karena merasa hebat kita berdebat, akhirnya menuai laknat gitu. Nah ini bagaimana pendapat ini? Ini yang saya lihat gitu. Bagus Pak Haji. Jadi ya kan. Hadis apapun harus dirujuk dengan Al-Quran. Dan para ulama itu pendapatnya dibentuk oleh Al-Quran dan petunjuk Rasulullah. Tapi sekarang orang beragama dengan pendapat salafiyah. Jadi seolah-olah kita tuh beragama dengan ulama itu. Jadi kita sudah masuk Yahudi dan Nasrani juga dong. Karena kita menjadikan mereka tuh jadi nabi gitu. Walau. Ini sedikit provokator Ustaz. Mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Zen? Langsung. Terima kasih Pak Haji, bagus sekali. Saya suka dengan cara pandang Pak Haji bahwa memang kita seharusnya menjadikan Quran sebagai pemersatu, sebagai komandan, sebagai panglimanya. Apapun perbedaan kita dalam berbagai hal, pemahaman hadis, pemahaman fikih, kita harus merujuk kembali kepada Al-Quran. Itu betul Pak Haji. Saya sepakat itu. Karena memang
Sekarang memang seperti Quran agak sedikit tereliminir, agak sedikit terkesampingkan begitu. Iya, betul begitu. Orang lebih cenderung kepada kata alim fulan, kata mazhab fulan, atau kepada hadis A, hadis B. Mana Qur'annya? Tidak nampak, tidak hadir begitu, tidak eksis. Betul Pak Haji, itu saya sepakat itu. Hanya Pak Haji begini, kita juga harus mendudukkannya dengan proporsional tentunya, bahwa bagaimanapun Al-Quran kan global, ijmal sifatnya. Tentu dia tidak akan bisa serinci sunnah dan hadis. Dan tentu setiap masa punya problem tersendiri, punya masalah yang tidak terjadi di masa sebelumnya. Apa yang terjadi di masa khalifah yang 4 itu tidak ada di masa Nabi sebahagiannya, apalagi di masa tabi'in dan seterusnya. Maka menjadikan Quran saja sebagai sumber tentu tidak mungkin. Nah, maka Quran kita jadikan sebagai, saya sepakat, pemersatu, sebagai induk segala-galanya. Tetapi, kalau itu nanti dipahami sebagian orang, dalam artian kita bisa untuk mengabaikan sunnah, mengabaikan kata para ulama, mengabaikan mazhab, ini nggak sepakat saya Pak Haji. Nah, ini beda lagi nih. Jadi kita dudukkan Pak Haji, dudukkan secara pada porsi yang tepat. Quran betul sebagai induk, sebagai sumber pertama yang asasi, sebagai pemersatu. Tapi Quran bukan segala-galanya. Kenapa? Karena kalau seandainya hanya Quran sebagai sumber kita mau apakan sunnah yang sebanyak itu? Kita mau apakan fikih yang sebanyak itu? Itu juga tidak akan mungkin ulama sekaliber Syafi'i tidak mengerti mengenai Quran. Juga tentang Abu Hanifah dan sebagainya. Mereka mengerti itu. Tapi karena Quran sangat mujmal, global, dan mutlak, serta umum, perlu ada penegasan-penegasan dari Rasulullah, perlu ada penjelasan yang lebih spesifik, yang lebih aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Inilah guna kita merujuk kepada sunnah, kepada ulama kita yang lebih paham tentang Quran daripada kita. Kita bahasa saja masih belepotan, apalagi memahami Quran yang begitu tinggi bahasanya. Jadi kita tempatkan mazhab pada porsinya yang tepat, yaitu sebagai apa? Sebagai metode berpikir, sebagai cara memahami Quran lebih tepat. Nah, bukan mengalahkan Quran. Nah, ini yang salah nanti. Kalau sudah sampai mazhab mengalahkan Quran, ini sudah terbalik. Bahkan pun sunnah tidak boleh mengalahkan Al-Quran. Tetap Quran nomor 1. Quran la raiba fihi. Jadi Pak Haji, kita harus tempatkan pada porsi yang pas, Pak Haji. Quran sebagai pemersatu, iya. Sumber pertama, iya. Sebagai induk, iya. Tapi bukan segala-galanya dalam masalah hukum. Nah, nanti Pak Haji ada yang mengatakan, oh berarti kita tidak usah pakai sunnah, kita cukup saya pakai Quran. Oh, jangan, nggak bisa begitu. Sunnah itu penting dan itu mesti digunakan sebagai petunjuk yang lebih rinci tentang Al-Quran. Mazhab bagaimana? Apakah mau dibuang Syafi'iyah, Hanafiyah? Tidak mungkin dibuang, karena mereka lebih mengerti daripada kita tentang Quran dan tentang sunnah. Nah, jadi yang penting Pak Haji, bagaimana kita menempatkan pada porsi yang tepat itu saja Pak Haji. Wallahu a'lam. Barakallah. Ya, saya sedikit pengen apa? Saya melihatnya yang saya masukkan poin saya secara konseptual, the principle istilahnya, the principle doesn't change. Karena Al-Quran itu bicara dari sebelum bumi dan langit terjadi sampai bumi dan langit hancur ke masa depan. Dia sudah bicara tentang konseptual dengan sangat jelas. Nah, bagaimana pelaksanaannya itu adalah sunnah. Kita juga tidak menafikan kita punya ulama. Tapi adalah bahwa Al-Quran itu yang membentuk akal sehat. Jadi Al-Quran itu yang mengembangkan jadi sebagai software manusia ini adalah komputernya. Jadi bagaimana pelaksanaannya? Misalnya sekarang umat Islam ketinggalan di dalam. Padahal umat Islam itu disuruh memperkirakan seluruh kejadian bumi dan langit ini, atom pun segala macam jadi penemu. Nah sekarang ini karena kita tidak akal sehatnya tidak konseptualnya tidak dikembangkan oleh Al-Quran. Ya kan, sehingga kita tidak gagap menghadapi, kita tidak menjadi pembaharu, kita malah mau putar ini umat ini ke masa lampau gitu kan. Nah, fikih sekarang sudah ada teknologi, ada Zoom kayak gini. Nah, ini kan memerlukan pemikiran yang dikembangkan berdasarkan konseptual Al-Quran, tidak boleh lari daripada Al-Quran. Jadi istilahnya ada teknologi, orang ke bulan segala macam itu tidak terlepas dari Al-Quran. Karena ilmu dan hikmah. Ya kan? Atom sampai dia bilang segala di dalam kegelapan dalam batu hitam, Allah tahu apa yang akan terjadi. Tapi
karena tidak mengajak ulama-ulama ini supaya orang ini mengajak mencintai Al-Quran dan mendambakan Al-Quran. Tidak mungkin kita, karena 7 lautan ditambah 7 lautan juga, tapi secara situasional, Al-Quran bisa menjawab situasi ini dengan, tentu saja kita tidak mengabaikan pendapat ulama, tapi umat tidak menjadi malas gitu, karena hanya ikutin ulama-ulama pendapatnya begini gitu. Ya kan? Misalkan itu bagus Hadi Kusumo dengan Hasyim Asy'ari, damai saja dia. Tapi sekarang kita bisa Pak Ustadz bisa dilarang ke sana, bisa begini gitu. Ini karena beragama sudah, jadi umat Islam ini sudah dikapling. Jadi kesalahan siapa? Saya tidak cuma bilang, ini agak provokasi ya. Ini karena jadi saya bilang, saya ini cuma seorang Muslim gitu, itu aja. Kalau gitu. Nah, saya tidak menafikan hadis, tidak menafikan sunnah, gitu kan. Jadi cuma bagaimana menghadapi situasi yang kayak gini. Nah, umat Islam harus dijamin menjadi umat yang paling hebat, tapi sekarang menjadi yang paling bawah gitu. Walau alam, gitu ya. Oke. Baik. Baik Pak Ji, saya sepakat sekali Pak Ji itu. Dan sebenarnya Pak Ji saya sedang menyiapkan satu buku, insya Allah, tapi masih dalam tahap awal. Saya ingin nanti mengajak umat untuk kembali kepada Al-Quran, tapi dalam konteks yang benar ya. Bukan dalam konteks seperti sebagian orang yang mengatakan dirinya sebagai Qur'aniyun, orang yang hanya mengatakan Quran saja yang menjadi sumber yang sah, sunnah tidak ada gunanya, mazhab tidak ada gunanya. Enggak begitu kita. Kita ingin menempatkan pada posisi yang pas tadi saya katakan itu. Jadi kita kembali kepada Quran dalam pengertian itulah masdar, sumber yang paling pertama, yang paling valid, yang paling benar, yang paling relevan dengan segala kondisi, segala zaman. Nah, cuman nanti kan itu juga ini Pak Haji, perlu juga penjabaran ya. Gimana caranya kembali kepada Quran itu kan slogan yang sangat global itu. Gimana cara kembalinya? Nah, nanti kita akan coba untuk jabarkan itu di buku itu insyaallah, sehingga umat memang kita ajak kepada sumber yang lebih jernih, Pak Haji. Seperti halnya kita di sebuah sungai. Kalau sudah sampai ke hulu kan sudah banyak kotoran-kotorannya. Itu kalau di muara ya itu kan sudah banyak kotorannya. Nah, tapi kan kita ingin yang bersih. Kita ingin kembali kepada hulunya, kepada sumbernya itu, sehingga mendapatkan air yang lebih jernih untuk kita konsumsi, kita nikmati. Kalau kita hanya di muara, kan nanti dapatnya yang kotor-kotor saja. Nah, ini memang pada akhirnya ini juga di antara dampak negatifnya sebagian orang yang tidak bermazhab secara benar, tapi lebih kepada fanatis yang dikemukakan, sehingga air yang tadinya jernih jadi kotor oleh dia, begitu kan? Quran yang sangat jelas, sangat gamblang menjadi banyak pendapat sehingga kabur jadinya, kan gitu. Nah, ini yang kita akan coba nanti insya Allah kita jabarkan bagaimana sesungguhnya konsep kembali kepada Quran yang benar itu insya Allah. Amin. Terima kasih Pak Haji. Amin. Makasih Pak Haji, terima kasih Ustadz Yendri, luar biasa penjabarannya. Dan tidak terasa sudah hampir pukul 9:30 kita nih. Mungkin besok ada yang bekerja. Saya kira kita cukupkan. Kita cukupkan kajian kita pada malam yang berbahagia ini. Tapi intinya dapat kita petik masing-masing bahwa jangan sampai perbedaan pandangan, perbedaan pendapat membuat kita menjadi umat yang pecah. Seperti pecahnya Yahudi dan Nasrani. Tapi jadikanlah perbedaan pendapat itu adalah perbedaan yang diikat oleh Al-Quranul Karim, Sunnah Rasulullah di dalam bingkai ukhuwah Islamiyah sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir barangkali Ustadz Yandri ada yang ingin disampaikan sebagai penutup dan sekaligus barangkali kalau ingin memimpin doa kita aminkan sama-sama. Silakan Ustadz. Baik, sebenarnya masalah etika berbeda pendapat itu tentu bukan hal yang asing untuk kita kaji. Hanya yang perlu itu bagaimana kita bisa secara bertahap untuk mengamalkannya. Kita mencoba untuk menahan diri ketika melihat orang yang berbeda dengan kita. Atau bahkan ketika orang menyerang kita, menjelek-jelekkan kita harus terbiasa hal seperti itu. Maka saya juga sebagai orang yang katakan Allah berikan sedikit amanah ilmu yang menyebarkan ilmu dalam majelis, dalam tulisan, juga tidak mungkin berharap orang akan sebenarnya mendengarkan atau menerima. Pasti akan ada yang menolak, ada yang membantah, ada yang mengejek, ada yang mencaci, itu biasa. Nah, ini yang harus kita coba biasakan untuk terbuka
lapang dada melihat apapun perbedaan pendapat, perbedaan cara pandang. Karena itu sudah merupakan sunatullah. Tinggal bagaimana kita bisa menjadikan itu sebagai wadah mematangkan diri kita, mematangkan pribadi kita. Sehingga kita menjadi, katakan, pohon yang besar, yang tidak mudah tumbang hanya dengan sedikit angin biasa langsung roboh, tidak. Kita harus jadi pohon yang besar yang tidak mudah tumbang oleh berbagai kritikan, berbagai ejekan dan sebagainya. Selama kita dalam al-haq, insyaallah. Itu barangkali semoga ada manfaatnya. Kita akan tutup dengan doa insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya rabbana innaka antat tawwabur rahim. Amin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rfa' 'anna al-waba wal bala wal ghala wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.